kampanyenya harus dilakukan oleh pemerintah Itu. dengan contoh, dengan jadi agak tergugah gitu. Oh Pak Hendy, oh Ibu Bapak Dewan, Putin pasti akan jadi kepo kan, gimana sih rasanya naik Transmara. Nah pernah sih orang yang saya dukung ternyata bilangnya, Mbak Yusa, aduh Bu ternyata enak ya, nanti minggu depan Selasa saya libur lagi, saya mau ke Simpang 5. Gak pernah tahu nyamannya naik feeder. Iya Bu. Berarti mayoritas hanya pensiunan dan anak sekolah Bu ya yang menggunakan, betul. hanya Dan 2 ya anak orang itu. sekolah curhat ke saya, dia anak SMA Loyola, rumah Banyumanik. Jadi kan ada angkot, nah 5.000 tau Mas, 3.000, kemudian 2.000, 5.000, sebentar. Kalau naik itu kan 1.000 sama 2.000, angkot 5.000 dari dekat sekolahnya sampai ke dekat rumahnya di Banyumanik. Tapi dia lebih milih naik angkot. Kenapa? Kalau naik Transparan lebih sering disuruh berdiri karena anak sekolah. Nah, kan ada budaya, ada prinsip atau kebiasaan di kita kalau anaknya lebih muda memberi tempat duduk kepada yang lebih tua. Nah, jadi anak sekolah itu selalu kalau nggak ditinggal lah, terus disuruh berdiri, jadi dia capek, kesel kan. Dia bilang nggak apa-apa, lebih 2.000-nya itu saya dari awal sampai dekat rumah bisa tidur. Nah, itu jadi saya kira itu suatu sindiran buat pemerintah. Kasihan dong anak-anak kita, mereka calon pemimpin masa depan. Masa sih kita tidak bisa sediakan angkutan umum yang pas buat mereka. Mereka juga mintanya tidak yang gimana-gimana luxury, tidak. Yang penting tidak berdiri. Itu ternyata jauh kan Mas, Dr. Cipto ke Banyumanik itu kalau dia berdiri juga kan dia udah capek di sekolah, berbagai kegiatan, mungkin lapar. Nah, itu sebenarnya difokuskan dulu pada anak sekolah. Jadi mapping rutenya dibagusin lagi, jadwalnya sangat perlu melibatkan paguyuban angkot. Jadi kalau harus semua pakai operator, semua harus tender, lama. Padahal sebenarnya lewat paguyuban angkot bisa distudikan rute setiap sekolah, kemudian mereka bisa dibayar oleh Pemkot. Tidak mesti pakai armada baru ya Mas ya, akan mahal. Jadi untuk keberadaan angkot sendiri ditinggal di armada baru. Nah, padahal itu mahal loh Mas, 8.000 per kilometer itu. Dan kosong kebanyakan. Feedernya itu ya. Feeder Gunung Pati, BSD. Iya. Dan lucunya tidak ada pengaturan ketika jam peak hour dia di jarak hit time-nya ditambah, itu tidak ada. Sama semua 10 menit. Padahal setahu saya kalau pengelola yang profesional dia akan mengatur ketika jam-jam non peak hour sepi dia mungkin per 20 menit gitu. Nah, ini tidak ada. Jadi mubeng terus setiap 10 menit. Padahal tadi itu ya kosong penumpang. Apa? 8.000 per kilometer. Bu, ini Bu mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat apa sih manfaat menggunakan transportasi umum? Ya, manfaatnya pertama tubuh sehat karena pasti jalan kaki. Karena kita mendapat udara yang sehat, kita mendapat vitamin D dari matahari dan hemat. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan beli BBM, biaya parkir, kemudian maintenance perawatan lagi, membelinya lagi, udah 4 biaya kan. Belum lagi resiko kecelakaan. Tetap lebih tinggi kita menggunakan kendaraan pribadi. Nah, kemudian penghematan itu membuat kita mempunyai uang untuk ditabung. Kalau kita punya tabungan atau kita punya uang cukup untuk makan yang bergizi, pasti kita lebih sehat. Nah, manfaat lain adalah guyup. Jadi, suatu kota ketika banyak yang menggunakan angkutan umum, mereka masyarakatnya guyup, saling berinteraksi, bahkan bisa menginformasikan lapangan kerja. Jadi dia tahu penumpang itu kerja di mana, terus nanti saling rutin ketemu, dia menyapa, kemudian bisa ada lowongan tidak. Itu terjadi di angkutan umum. Saya sudah lihat ke jalan, tapi makin hari makin baik. Belum terbiasa naik angkutan umum, dicoba dulu. KPTS ada layanan untuk menginformasikan angkutan umum. Mas Anton yang jawab DA-nya. Nah, itu dimanfaatin sama masyarakat juga. Cuma memang baru kami lakukan. Jadi saya kira dengan perubahan itu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.